Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan hadir di rumah mulia ini, tempat sujud kita, Masjid Al-Muhajirin ini. Salawat dan salam untuk junjungan kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melanjutkan surat Al-Isra ini, memasuki ayat yang ke 39. Al-Isra ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah. Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Afasfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima. Zalika mimma auhayna ilaika rabbuk. Demikianlah di antara atau sebahagian yang diwahyukan oleh Tuhanmu kepada engkau. Minal hikmah, berupa al-hikmah, ilmu. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah engkau jadikan Tuhan yang lain bersama Allah. Fatulqa fi jahannama, maka engkau akan dilempar ke dalam jahannam. Maluman, dalam keadaan tercela. Madhuran, dalam keadaan terusir, jauh dari rahmat Allah. Afa asfakum rabbukum bil banina. Apakah Tuhanmu memilihkan untuk kamu bil banin, putra-putra. Wattakhadha minal malaikati inasa, dan dia menjadikan malaikat perempuan-perempuan sebagai anaknya. Innakum lataquluna qawlan 'azima. Sesungguhnya kamu sungguh mengatakan suatu perkataan yang amat dahsyat. Dahsyat sesatnya atau dahsyat kufurnya. Nah, ini yang pernyataan ayat yang menyatakan semua yang sudah disampaikan ayat-ayat dalam ayat-ayat sebelumnya berupa perintah dan larangan. Ada 25 poin perintah dan mulai ini, wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar wa qada rabbuka, itu ayat 22-23. Mulai dari ayat 22-23 itu. Maka sini disimpulkan, ya, istiqra'i. Itu semua yang sudah diwahyukan dan ditetapkan sebagai perintah dan larangan, yang sudah diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad, itu semuanya itu berupa al-hikmah, ilmu.
bukan sekedar ilmu, bukan hanya sekedar perintah dan larangan, tapi ada hal-hal yang mendalam daripada itu. Ada hal-hal yang mengandung kearifan di situ. Kita disuruh beribadat hanya kepada Allah dan dilarang kita menyembah selain Allah. Kita disuruh berbuat baik kepada orang tua, dan meliharanya ketika tua, dan menyuruh kita mengatakan yang baik, kata-kata yang lembut dan mulia, dan melarang kita mengatakan kata-kata kasar, menyergap atau mengatakan uf, dan seterusnya sampai 25 poin itu. Itu semuanya itu adalah hikmah, menjadi ilmu bagi kita, tapi bukan hanya sekedar suruhan dan larangan. Dia mengandung tujuan untuk kita. Dia ayat-ayat itu hal-hal yang diperintah, hal-hal yang dilarang, demi untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan akal kita, menyelamatkan keluarga dan keturunan kita, menyelamatkan harta benda kita, dan terutama menyelamatkan agama dan akidah kita. Kalau kita lakukan, selamatlah kita, baik diri kita sendiri, selamat dari pembunuhan karena dilarang membunuh. Selamatlah diri kita dari perbuatan keji, zina. Selamatlah diri kita itu semua dari sifat-sifat yang tercela seperti durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Selamatlah akal kita dari daripada nafsu-nafsu kita yang selalu menyuruh berbuat kemungkaran. Ya, kalau akal kita itu mengatakan buruk, akal sehat kita, tapi nafsu kita menyatakan baik, maka dengan perintah dan larangan ini selamatlah akal kita, ya, dari nafsu-nafsu, dari piktor si piktor pikiran kotor. Nah, selamatlah keluarga dan keturunan kita, karena diperintah, dilarang berzina, harus membina keluarga dengan halal, ya, dan akad yang sah. Ya. Selamatlah harta benda kita. Kita disuruh itu kita memberikan nafkah kepada karib kerabat. Itu zakat itu untuk menumbuhkan dan menyuburkan harta benda kita, dan selamatlah harta kita dari incaran orang-orang yang dengki karena kita bersifat bakhil. Ya, kalau kita bakhil, dan begitu juga selamatlah harta benda kita itu, dan selamatlah agama kita dan akidah kita, dengan akidah yang diperintahkan oleh Allah menyembah hanya kepada Allah dan melarang kita menyembah selain daripada Allah. Itulah hikmah-hikmah, ya, kandungan dari perintah itu semuanya untuk ditujukan untuk keselamatan diri kita sendiri. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Nah, ini diulang lagi, ditutup lagi dengan sebagaimana ayat 22 diulang di sini. Jadi dimulai dari tauhid, ditutup dengan tauhid. Dan janganlah engkau jadikan bersama Allah Tuhan yang lain, ilah yang lain. Fatulqa fi jahannam maluman madhura. Maka
engkau akan dilempar, akan dijerumuskan ke dalam Jahannam dalam keadaan tercela, maluman, la ma yalumu. Nah, itu mencela. Maluman isim maf'ul yang artinya tercela. Madhura, madhura itu dahara yadhuru, madhuran. Itu artinya terusir atau dikalahkan. Ya, terusir dia ke dalam neraka. Jadi bukan dipersilahkan tapi diusir. Wasiqal ladzina kafaru, ya. Ya, digiring mereka ke dalam Jahannam itu. Lalu itu salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan. Ini membantah kepercayaan kaum musyrik yang mengatakan ilah itu ada alihah, ada tuhan-tuhan yang lain yang mereka sembah. Jadi perbedaan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran ini, melalui ayat ini, bahwa kaum musyrik itu percaya kepada Allah dan sekutu-sekutunya, Tuhan-Tuhan yang lain. Itu bedanya. Beda yang kedua, kaum musyrik itu percaya Allah itu mempunyai anak, tapi anaknya perempuan-perempuan. Tapi untuk mereka kaum musyrik biar yang laki-laki saja. Oleh sebab itu mereka tidak suka kepada anak perempuan, karena katanya anak laki-laki itu bagian mereka, anak perempuan itu bagian Tuhan, bagian Allah. Afaraitumul Lata wal Uzza wa Manata as-salisatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza. Apakah kamu tidak memperhatikan Tuhan-Tuhan mereka itu, yaitu Lata, Uzza dan Manah? Itu nama-nama berhala mereka yang mereka sembah. Ya. Lalu dikatakan, apakah kamu memiliki yang putra-putra untuk untuk Allah itu anak-anak perempuan? Itu suatu pembagian yang curang. Tapi itu semua batil, karena Allah tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad. Ini perbedaannya akidah, perbedaan akidah Allah yang diajarkan oleh Rasulullah dengan Allah yang dipercaya oleh kaum musyrik. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa akidah Abu Lahab atau kaum musyrik itu sama dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah, itu batil. Ya, karena bertentangan dengan ayat ini. Banyak ayat yang mengatakan itu perbedaan kepercayaan kaum musyrik itu. Tapi mereka memang mengakui Allah itu yang Al-Khaliq, yang menciptakan alam dan yang menurunkan hujan, itu mereka akui itu Allah. Karena kalau dikatakan berhala itu tidak bisa juga, tidak bisa dipertahankan hujah mereka. Ya. Maka mereka percaya yang mencipta itu adalah Allah. Itu saja, sampai di situ saja. Tapi Allah yang bagaimana? Setelah Allah mencipta, maka Allah pun istirahat, tidak peduli dengan makhluknya. Maka Allah menurut mereka menunjuk sekutu-sekutunya, kawan-kawannya, andad, niddun andad, fala taj'alu lillahi andadan. Itu juga penghapusan kepercayaan bahwa Allah itu punya teman-teman, punya sekutu untuk mengurus kita. Maka berhala itulah yang memberi rezeki kita, yang melindungi kita.
yang memberi kita kesejahteraan atau memberi kita kesialan, dan itu semuanya dibantah oleh Al-Quran Karim. Bahkan Allah itu katanya tidak tahu apa yang kita lakukan. Wa zalantum annallaha ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan kamu menyangka bahwa Allah itu tidak tahu sebahagian besar yang kamu lakukan. Kalau yang menciptakan itu tahulah. Tapi apa yang dilakukan oleh makhluk ini Allah itu tidak tahu. Yang ngurusnya berhala-berhala itulah. Makanya mereka menyembah berhala itu, minta kepada berhala itu sebagai Tuhan, sebagai sekutu dari Tuhan, alihah, sebagai Tuhan-Tuhan yang melindungi mereka, yang memberi rezeki mereka, yang membantu mereka dalam perang, dewa mereka atau berhala mereka. Nah, jadi seperti itu kepercayaan mereka. Dan tambah lagi mereka percaya bahwa Allah itu beranak. Itu seperti dalam surat An-Najm tadi. Am lahul banatu walakumul banun, dalam surat At-Tur dan lain banyak dikatakan bahwa mereka kaum musyrik Mekah itu ingin putra-putra aja, yang perempuan, yang anak-anak perempuan biar untuk Allah saja. Itu. Jadi jauh sekali bedanya kepercayaan terhadap Allah yang dipercayai oleh kaum musyrik itu, dengan kepercayaan yang diajarkan oleh para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita imani. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang Allah yang kita imani. Ya Allah yang tempat bergantung semua makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi dan tidak ada satupun yang kufu, yang sama dengan, sebanding dengan dia, tidak ada. Jangan dibanding-bandingkan Allah dengan makhluk. Jadi itulah akidah yang benar. Nah, kalau kita ikhlaskan semua pekerjaan kita sesuai dengan yang diperintah dan dilarang tadi, dengan mentauhidkan Allah SWT hanya karena Allah, dan kita tidak menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah, maka selamatlah kita, mudah-mudahan sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang ingin silakan.